to be enemy of Amerika is dangerous kan gitu. Kalau jadi musuhnya Amerika bahaya gitu, bisa dihancurin. Tapi to be friend of Amerika is fatal. Jadi menjadi teman Amerika juga kesalahan fatal gitu ya, nggak bisa kemudian kalau tidak diperlukan lagi ya nggak perlu dibela gitu. Kalau perlu juga bisa dikorbankan. Nah, kalau mau dirudal lagi ya Mujtaba udah siap-siap untuk dirudal gitu. Dia sudah menyerahkan jiwanya dengan berbagai macam kemungkinan. Nah, maka pola perlawanan saya melihat dengan hadirnya Mujtaba akan semakin kuat, memberikan semangat untuk terus melawan tanpa membuka pintu negosiasi. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau adalah pakar sejarah dan geopolitik Timur Tengah serta kajian Islam dari Universitas Indonesia UI, Profesor Yon Mahmudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Abraham. Prof Yon, semalam saya lihat berita, kelihatannya langit Tel Aviv itu sudah dihujani bom-bom yang baru, sudah jadi lautan api. Begitu digambarkan ya. Artinya eskalasinya semakin meningkat. Padahal kan yang kita perkirakan semakin hari itu eskalasi semakin ini semakin meningkat. Apa yang membuat Iran begitu kuat, Prof, dibandingkan analisis sebelumnya? Kan banyak analisis yang menyatakan mungkin perang ini cuma berlangsung beberapa hari. Ternyata analisis itu agak meleset. Ternyata Iran ini luar biasa. Negara yang di luar perhitungan kita sebelumnya menghadapi Israel dan Amerika sekaligus, tapi toh dia tetap bisa bertahan, bahkan melakukan serangan-serangan yang spektakuler. Apa yang menyebabkan ini, Prof? Orang Persia begitu kuat kira-kira. Nah sekarang ini kan posisinya seperti no way to return ya, nggak ada jalan lain untuk balik lagi ya. Jadi memang harus maju gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang Persia kan memang petarung dari dulu ya. Petarung, Prof ya? Ya, semangat dalam dan merupakan peradaban besar gitu ya. Ada Persia, ada Romawi, itu kan dua peradaban besar. Dan juga dari aspek pengetahuan mereka kan juga sangat kuat ya. Filosofi banyak lahir. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Islam kan sebenarnya juga banyak yang lahir dari peradaban Persia juga ya. Nah, dari sisi ini kita juga sebagai negara, sebagai bangsa, Iran itu di Timur Tengah sebagai salah satu katakanlah ya bangsa yang tidak pernah dijajah ya di era modern. Jadi kolonisasi itu nggak pernah masuk ya ke Iran. Jadi ada 3 negara sebenarnya ya. Ada Iran, Turki, kemudian Arab Saudi. Ini kan tiga negara besar itu ya di kawasan Timur Tengah. Walaupun Turki sebagian masuk ke Eropa. Jadi kalau kemudian ada intervensi asing gitu ya, masuk ke negaranya ya pasti akan dilawan begitu ya. Apalagi kemudian pasca revolusi putih 1979 yang semangatnya juga kan sangat besar untuk menentang Amerika, terutama kan hegemoni Barat ya, dalam pengelolaan sumber daya alam itu ya. Karena sebelumnya mungkin dengar Perdana Menteri yang namanya Mossadegh itu ya. Ketika melakukan nasionalisasi sumber daya alam mereka kan ya, diperlakukan hal yang sama oleh Amerika dan Inggris gitu ya, diserang dengan jet dan lain sebagainya. Pokoknya ini harus dijatuhkan dan rezim itu harus bisa diatur kan gitu ya, dikendalikan dari Amerika itu kan ingin mengendalikan itu, termasuk tadi Syahiran itu kan memang yang mampu dikendalikan. Tapi tiba-tiba 79 ada revolusi yang membalik semuanya gitu ya. Jangan dulu, Prof. Jadi berarti di zaman monarki, di zaman kerajaan yang dipimpin oleh Shah Pahlavi, Shah Iran, sebenarnya Iran pada saat itu adalah koalisi dari Amerika dan Israel. Iya, karena Iran adalah negara dunia Islam nomor 2 yang mengakui Israel, kemerdekaan Israel. Waktu zaman monarki, sebelum 79 ya? Iya. Yang pertama adalah Turki, kemudian yang kedua adalah Israel. Sehingga kan orang sekarang menanyakan kenapa Turki punya hubungan diplomatis dengan Israel. Kemudian Iran punya enggak gitu. Kalau kita lihat sejarahnya di awal punya ya. 79 berubah, bahkan yang terjadi perubahan signifikan adalah kedutaan Israel itu ditutup. Kemudian setelah itu tidak lama diganti dengan kedutaan Palestina. Itu kan sebuah simbol ya.
perlawanan begitu ya, bahwa saya nggak suka Israel, saya maunya Palestina. Maka hingga saat ini ya, suka tidak suka memang Iran termasuk negara yang terdepan di dalam hal pembelaan Palestina ya, perjuangan, karena dia memilih jalan yang disebut dengan resisten, perlawanan ya. Sementara negara-negara Arab yang ketika berdirinya Israel 1948 itu kan menentang ya, sehingga ada perang Arab Israel ya. Namun perlahan-lahan ya bisa dikendalikan gitu kan. Strategi Israel itu gampang ya, negara-negara itu yang melawan diserang aja gitu ya. Tanahnya diambil, setelah itu negosiasi gitu ya. Mesir kan juga begitu, dikacaukan negaranya, Sinai diambil, ajak negosiasi, saya kembalikan, tapi mengakui. Nggak ada ruginya kan dikembalikan, dan dikembalikan itu biasanya nggak semuanya. Bagian strategik yang diambil, yang desain, ya udah, mau nggak negosiasi ya. Modusnya begitu, ya, Prof, ya? Jordan kan juga begitu, diancam-ancam tahun 96 kalau nggak salah. Golan, dataran tinggi. Nah, yang Golan itu kan Suriah. Suriah, dan itu ada juga milik Lebanon. Dan sampai sekarang nggak diberikan ya karena belum ada normalisasi. Kalau normalisasi bisa saja nanti akan diberikan sebagian gitu ya. Tapi ya yang terjadi adalah kemudian jangan ikut-ikut dengan urusan dalam negeri Israel, termasuk kaitannya dengan rakyat Palestina gitu ya, konsekuensinya. Nah, sementara Iran mengambil jalan resisten, melawan hegemoni Amerika, melawan hegemoni Israel. Negara-negara Arab kerjasama, cooperation, kemudian dilanjutkan dengan normalisasi yang digagas oleh Donald Trump pada periode pertama ya, yang namanya Abraham Accord, yang namanya kan mirip pada Abrahamnya itu. Yang tahun 2020 ya? Ya, dan dari 21 sudah dimulai gitu ya. Uni Emirat Arab kemudian kan gabung. Sehingga ketika mereka itu sudah mengakui, pasti profil kebijakan politiknya berubah gitu. Bisa bekerja keamanan dengan secara leluasa dengan Israel ya. Tukar informasi ya, intelijen, keamanan ya, dan lain-lain sebagainya, sehingga ketika orang mengatakan ya dengan membuka hubungan langsung artinya bisa memperjuangkan Palestina secara kuat karena bisa satu meja dengan Israel, bisa gitu. Berdiskusi, tapi kan realitasnya hampir semua ketika mereka sudah normalisasi melupakan Palestina kan gitu ya. Nah, normalisasi ini kan hal yang sensitif ya. Bahkan Indonesia kan sempat juga digoyang dengan isu normalisasi dengan Israel juga. Nah, dengan begitu. Prof, ketika revolusi Iran tahun 79 yang mengganti rejim dari monarki menjadi negara Islam yang dipimpin Ayatollah Khomeini pada saat itu, apa yang membuat kira-kira pada saat itu rejim baru itu menyatakan tidak lagi patuh kepada Amerika? Ya, kan melihat situasi di kawasan pada waktu itu ya, tahun 79 atau ke belakangnya, itu memang ada banyak terjadi kudeta-kudeta. Kenapa terjadi kudeta? Ya, pemimpin negara yang baru-baru itu relatif cenderung dekat dengan Barat ya, karena kan penjajahnya dulu ya. Banyak yang diberikan kemerdekaan, tetapi Eropa Barat itu menginginkan agar mereka tetap setia. Kemudian kan sekularisasi dijalankan, westernisasi dijalankan gitu. Jadi negara Arab, Muslim, tetapi gaya hidupnya Barat, lebih condong ke Barat. Rezimnya hidupnya mewah-mewah, sementara ekonomi rakyatnya miskin gitu ya. Maka ada semacam ketidaksukaan yang sangat kuat terhadap rejim gitu ya. Jadi mereka menumpuk kekayaan, hidup mewah, dekat dengan Barat, menunjukkan gaya hidup Barat, sementara di bawah ya tradisinya tradisi Muslim ya, hidup miskin begitu ya. Nah, ketika ada pemimpin revolusioner ya yang memang punya hubungan dekat ya, mengajak ya untuk katakanlah mengambil alih kekuasaan, ya mereka bersama-sama gitu ya. Dan pada waktu itu kan Iran kan sedang perjalanan di luar negeri kan ya, sedang itu ya. Kemudian dan nggak ada perlawanan gitu ya, karena hampir sebagian besar yang mengikuti gitu ya. Jadi ya rejim dianggap sebagai simbol otoritarian, kemudian hubungan dekat dengan Barat, gaya hidup mewah dan sebagainya, sangat kontras dengan rakyatnya.
Saya kira fenomena itu hampir ya, terjadi di negara-negara Arab ya. Korup juga ya? Korup. Nah, biasanya kan rejim Arab itu yang korup itu nyimpan uangnya kan nggak di dalam negeri kan ya. Sudah siap-siap karena resikonya kan besar biasanya ke Arab ya. Kalau tumbang itu, kalau nggak digantung gitu ya. Yeah. Nggak ada kemudian setelah itu kompromi kan. Yeah. Kalau nggak digantung ya keluar negeri gitu ya. Coba dilihat mesti kan ya, Syria yang terakhir itu kan dia ke Rusia ya. Sama revolusi Arab Tunisia juga Tunisia kan rata-rata begitu. Tapi kan mereka sudah mempersiapkan modal keuangannya kan di negara-negara asing itu ya. Jadi nggak begitu ada perubahan dia ya harus terbang meninggalkan negaranya. Prof, yang menarik kan ketika revolusi Islam tahun 79 yang tadinya sebelumnya monarki di belakangnya Amerika, kemudian ditumbangkan, rejim baru bertolak belakang dengan Amerika, tapi kemarin ada sesuatu yang menarik. Ketika Amerika ingin mencoba kan, dia ingin mencoba rejim mula ini, memprovokasi ya mungkin Gen Z di Teheran ya, kaum terpelajarnya untuk melakukan reformasi lah di Iran. Tapi kemudian gagal, kita lihat kan, gagal. Dan kemudian setelah gagal timbullah serangan Israel dan Amerika. Menurut Prof. Ion nih, apa yang menyebabkan rakyat Iran begitu beda dengan rakyat kebanyakan di negara lain? Kan kita lihat nih rakyat Iran udah diprovokasi, padahal kalau kita lihat ada krisis ekonomi juga yang terjadi di sana. Artinya kita mau bilang rakyatnya sedang kesulitan nih. Tapi provokasi Amerika itu nggak bisa ditelan mentah-mentah oleh rakyat Iran, justru sebaliknya. Kalau di negara lain terjadi begini kadang-kadang itu kita ikut kan dengan arus reformasi dan menumbangkan rejim. Ya mungkin kayak 98 dulu di Indonesia atau di negara-negara. Apa yang menyebabkan rakyat Iran begitu kuat? Nah ini kan memang kesetiaan ya para pengikut, katakanlah rakyat itu kan seperti ya pengikut Ayatullah ya yang setia begitu. Dan politik bagi Iran gitu ya dengan sistem wilayatul faqih itu kan bukan sekedar mengatur urusan dunia, itu kan berkaitan dengan kelanjutan kenabian lah katakannya begitu ya, sehingga kan mereka yang ditunjuk ya terutama kan kalau dulu melihat sejarah kan ada para imam sampai 12 itu kan punya rujukan ya melanjutkan tradisi kenabian, sehingga menurut Syiah ya sehingga itu harus didukung sebagai pengikut Syiah ya harus mendukung itu gitu ya, dan mereka sangat kuat. Kalau tadi dikatakan ya sebelumnya gelombang demonstrasi kan besar ya, diberitakan hampir semua wilayah kabupaten itu digoncang demonstrasi. Kemudian Amerika Trump kan juga ngancam kalau ada yang terjadi terbunuh kalau itu saya akan ekspansi menyerang dan lain sebagainya. Tetapi kan itu akhirnya bisa dikendalikan ya. Dan padahal ekonomi lagi jatuh gitu ya, mata uangnya mereka kan drop banget ya sampai 150.000 per US dollarnya gitu ya. Ekonomi jatuh dan mereka dorong untuk ambil alih kekuasaan, ganti rezim, ternyata kan tidak. Begitu diserang, rezimnya, supreme leadernya dibunuh, beberapa tokoh-tokoh pentingnya dibunuh, habis ya. Asumsinya ini saatnya rakyat ambil alih kan gitu ya. Diprovokasi oleh rakyat. Diprovokasi, turun ke jalan, ambil pusat-pusat pemerintahan, masuk dan kuasai. Kami memberikan freedom kepada mereka, tapi realitasnya kan enggak. Mereka nggak turun, kemudian terjadi huru hara yang luar biasa. Mereka kan kalau syarat revolusi kan sudah terpenuhi ya, apalagi pemimpinnya sudah nggak ada gitu ya. Kemudian anak dari Syahiran ya, Reza Pahlawi di luar kan saya akan pulang gitu ya. Ternyata dia nggak pulang juga gitu. Nggak berani dia. Karena ternyata pendukung pemerintahan, pendukung Ayatollah Khomeini itu jauh lebih besar ya daripada yang diprovokasi oleh Amerika ya. Ya sangat besar kan, mereka ada strukturnya kan, garda revolusi jumlahnya sangat, kemudian tentara reguler, kemudian paramiliter yang ada hampir di setiap RT RW ya, hadir, dan mereka itu kan penjaga ideologi revolusi gitu ya. Jadi kalau orang sudah bisa dilihat gelagatnya ya di RT RW ya dan sebagainya. Kemudian secara komunal kan mereka sangat kuat ya, sentra-sentra masjid itu berfungsi dengan baik ya, sehingga kalau ada gerakan yang aneh-aneh itu mudah untuk diidentifikasi ya, dan strukturnya kan sudah, loyalitasnya kan sudah sangat begitu kuat. Begitu atas diambil muncul lagi gitu ya. Ada pengganti ya? Ada penggantinya dan itu.
Oke, Prof. Yon, kalau sekilas tadi yang Prof. Yon sampaikan, saya akhirnya bisa menyimpulkan sedikit, tapi mungkin luruskan kalau salah. Berarti almarhum Ayatollah Khamenei ini bukan sekedar pemimpin tertinggi Iran, tapi dia pemimpin spiritual, pemimpin keagamaan Islam Syiah. Ya, dipersepsikan seperti itu. Termasuk kan yang di Lebanon Hizbullah kan marjaknya gitu, istilahnya marja itu rujukannya ke sana. Gitu. Kemudian yang di Bahrain kan juga punya marjaknya kan harus ke sana. Yaman juga. Yaman, tempat-tempat yang lain. Ya. Kenapa apa yang terjadi di Iran resonansinya kan kuat ya. Yaitu kan tadi itu ada hubungan spiritual, ada hubungan loyalitas ya antara pemimpinnya, imamnya dengan pengikutnya ya. Walaupun sudah dalam struktur organisasi ya yang berbeda-beda, tetapi loyalitas keagamaannya kan masih tetap dijaga begitu ya. Jadi, Oke, Prof, kalau kita lihat Iran itu kan sudah diembargo bertahun-tahun, 40 tahun mungkin ya. Tapi kita lihat sampai hari ini Iran masih tetap bisa berdiri kokoh ya. Apakah benar kalau banyak anggapan atau analisis yang menyatakan ini karena ada dukungan yang sangat kuat dari Tiongkok dan Rusia? Sehingga Iran sampai hari ini walaupun diembargo berpuluh-puluh tahun, ekonominya itu tidak sampai nyunsep lah kalau orang katakan begitu. Ya memang kan embargonya sudah sedemikian rupa ya. Ya. Negara-negara Eropa diancam yang bertransaksi bisnis ekonomi ya itu akan dikenai sanksi. Jadi orang akhirnya takut kan jual beli. Negara Arab juga diancam semua. Kemudian nggak boleh beli minyak ya dari Iran padahal minyaknya melimpah. Transaksi bisnis kalau kita kan bisa pakai kartu kredit, kartu itu bisa ke semua negara. Nah Iran nggak bisa gitu ya, hanya dibatasi semua diblok ya. Dana-dana mereka juga di luar negeri setelah pasca 79 juga diblok ya, nggak bisa digunakan. Nah satu-satunya negara yang berani ya, membeli minyaknya itu kan saya kira tidak satu-satunya ya. Cina paling besar kan gitu ya. Ya Cina dalam satu sisi ini juga diuntungkan kan karena black market harganya tentu lebih murah daripada yang yang resmi-resmi. Bahkan Jepang juga dalam beberapa dekade juga memanfaatkan itu. Jadi kalau nggak ketahuan Amerika dia beli gitu ya. Di pasaran gelap. Pasar gelap gitu ya. Karena kalau ada yang mengatakan sebenarnya jualan Iran itu juga ada di sekitar negara kita kan di laut Samudra Hindia gitu ya. Jangan-jangan Indonesia juga beli. Saya nggak tahu ada yang beli atau tidak. Nah nanti kan bongkar pasangnya di situlah ya tahu sama tahu pasti harganya lebih murah. Nah maka sebenarnya juga serangan Amerika itu tidak serta-merta untuk memutuskan perlawanan Iran terhadap Israel ya, tetapi juga untuk memutus tangan-tangan Cina gitu ya. Venezuela kan juga sama kan, dia dihabisin gitu. Nah sekarang minyak yang menjadi salah satu hal penting bagi Cina mau dihabisin. Kalau Iran sudah nurut sama Amerika, nanti kan juga bisa didikte, jangan jual minyak lagi ya, kepada Cina gitu ya. Kalau enggak ya diancam lagi. Nah ini kan saya kira menjadi persoalan. Nah disinilah kemudian ya mampu bertahan dengan keterbatasan, tetapi pembeli pastinya kan sudah ada ya. Kemudian juga negara-negara Arab yang bermusuhan dengan Amerika itu kan dipastikan dulu pasti punya hubungan dekat pengaruh Uni Soviet ya. Uni Soviet kemudian dilanjutkan Rusia ya. Teknologi dan lain sebagainya kan cepat ya, transfer teknologi, pengetahuan membuat rudal, balistik, hypersonic pasti juga didapatkan dari Rusia ya. Kalau teknologi yang berkaitan ya dengan teknologi informasi, ya, bagaimana kemudian bisa tepat sasaran, tidak menggunakan GPS, itu kan teknologi Cinanya gitu ya. Yang memang Cina selalu buat teknologi-teknologi alternatif kan yang nggak digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, disitulah saya kira daya tahan Irannya menjadi sangat kuat dan memang resourcesnya melimpah gitu ya, minyak, gas, terus tambah lagi uranium gitu ya. Ya kalau tidak ada boikot, tidak ada embargo, Iran bisa jadi negara yang besar gitu ya, dengan berbagai macam tadi sumber daya yang dimiliki. Saya kira nggak jauh-jauh dengan Saudi, dengan Emirat dan lain sebagainya. Oke, Prof, ini kan baru terpilih nih anak Ali Khamenei jadi pemimpin tertinggi. Apa dampaknya nih bagi Amerika dan Israel? Apakah perang semakin berkecamuk atau tensi perang turun? Nah,
Amerika kan juga setelah membunuh itu kan mengatakan siapapun penggantinya termasuk Netanyahu dan Trump kan harus yang terpilih itu harus dikonsultasikan atau harus diizinkan dulu kepada dua negara itu. Ya. Hebat sekali ya. Kalau tidak diizinkan, ya, artinya kalau yang dipilih itu unacceptable, akan kami jadikan target ya. Target sasaran. Target sasaran. Jadi Iran padanya kan sudah terbunuh, kamu harus menyerah. Siapapun yang akan terpilih ya harus lapor ya kepada ketua Board of Peace kan gitu ya. Ibaratnya siapa kalau Anda sudah terpilih Anda harus patuh sama Amerika dan Israel ya. Israel dan Amerika, dan kebetulan Amerika adalah ketua Dewan BOP. Perdamaian gitu ya. Jadi di dalamnya ada Indonesia Pak. Jadi kalau mau aman gitu ya, berarti harus konsultasi kepada ketua Dewan Perdamaian gitu ya. Padahal yang dilakukan untuk menjaga perdamaian itu jauh dari prinsip-prinsip perdamaian ya, dengan melancarkan peperangan. Dan apakah kemudian dinamakan perdamaian itu adalah semua negara harus tunduk ya, bahkan pemilihan kepala negara harus konsultasi kepada ketua Board of Peace ini kan gitu ya, mau kedepannya mau seperti itu ya. Atau, nah ini kan juga harus kita kita pahami ya, bagaimana kemudian Iran tetap memilih figur yang itu memang sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Ini kan masa perang ya. Maka figur yang dipilih ya panglima perang gitu ya. Nah, profil panglima perang ya. Bukan politisi yang bisa negosiasi atau kompromi, yang cenderung pragmatis. Kalau itu kan Amerika, Trump suka, oh kalau gitu kita negosiasi nih kita ini. Tapi ini adalah panglima perang dan punya hubungan darah langsung dengan pemimpin tertinggi yang dibunuh oleh Amerika dan Israel. Pasti secara emosional ya. Dia nggak mau dong untuk mengorbankan ya nyawa orang tuanya, keluarganya untuk negosiasi begitu. Jadi kalau mau dirudal lagi ya Mujtaba udah siap-siap untuk dirudal gitu. Dia sudah menyerahkan jiwanya dengan berbagai macam kemungkinan. Maka pola perlawanan saya melihat dengan hadirnya Mujtaba akan semakin kuat gitu ya. Memberikan semangat untuk terus melawan tanpa membuka pintu negosiasi, kecuali nanti ya Amerika ya. Kalau Amerika menginginkan Iran total surrender, total submission. Tetapi Iran membalasnya dengan total war gitu ya. Nah, lawan dulu gitu ya, lihat reaksi mereka begitu ya. Bukan dengan kondisi sekarang kemudian diajak negosiasi atau berdamai atau kompromi. Prof, apakah dengan terpilihnya pemimpin baru Iran yang menurut kacamata Amerika dan Israel ini adalah orang yang kuat, orang yang tidak bisa diajak kompromi, apakah ini menjadi opsi Amerika untuk melakukan serangan darat? Nah, tentu kan serangan darat akan diperhitungkan ya. Sejauh mana kemudian Amerika mau ambil resiko ya. Mungkin ya mencoba kan negara-negara Uni Eropa untuk gabung gitu ya. Tapi kan ditolak ya, Spanyol menolak. Ya udah kirim aja anak-anak kamu ke Iran gitu ya. Kami melihat bahwa ini bukan perang kami dan kami nggak mau terlibat. Ya anak-anak kami dikirim ke Iran gitu ya, ke medan perang gitu. Nah ini pasti nanti kan kalau ada ground invasion kemudian melibatkan tentara ke dalam, penolakan dari rakyat Amerika pasti sangat keras ya. Kecuali kalau IDF gitu yang masuk gitu ya. IDF duluan di depan. Duluan di depan, mungkin karena mereka kan sudah biasa melakukan invasi ya kemana-mana, ke Lebanon, ke Mesir dan lain sebagainya. Tapi kan dari Israel ke Iran itu kan cukup jauh jaraknya kan itu ya. Apakah nanti akan deploymentnya lewat pesawat ya ditaruh, dan sementara Medan tidak semuanya paham ya tentang Medan yang ada di Iran, dan perlawanan rakyat ya Iran kan cukup besar ya. Maka ya ground invasi menjadi pilihan yang sulit dilakukan. Paling ya mereka akan mengebom dari atas gitu, setelah itu dilihat di satelit ya, wow sudah hancur atau belum gitu ya. Kalau Trump kan semangat gitu ya, semua alutsista has gone gitu, hilang, nuklir gone, kemudian nggak ada perlawanan. Tapi setelah itu ganti ada serangan balik rudal ke Israel, itu kan membuat mereka kaget, surprise gitu ya. Kok banyak kejutan-kejutan, sementara mereka berasumsi bahwa ini sudah selesai dan hancur gitu, saatnya negosiasi. Tapi kan sekarang diperpanjang, mungkin ya 1 bulan lah gitu ya. Kita lihat kondisinya. Kalau Prof Ion sendiri melihat kalau misalnya eskalasinya semakin meningkat nih karena ada pemimpin baru, maka kita bisa duga-duga nih bahwa eskalasi akan meningkat. Serangan Iran mungkin semakin meningkat. Apalagi kalau semalam kita lihat berita begitu selesai terpilihnya pemimpin baru itu kan langsung rudal dikirim ke
Israel, padahal si Trump lagi jumpa pers tuh, tiba-tiba rudal udah dikirim ke Israel. Apakah menurut Prof. Yong lihat bahwa eskalasi dan perang ini akan berkepanjangan? Nah, ini akan meningkat ya. Jadi kalau membayangkan akan ada negosiasi dalam waktu dekat, saya kira tidak ya. Nggak mungkin ya? Tapi kalau peluang negosiasi ada, tetapi perlu waktu kan. Nah, kondisi sekarang kalau kita lihat fase tensi sedang naik ya. Israel melakukan serangan dan mulai mentarget tempat-tempat kilang minyak gitu ya, energi. Kemudian kan dibalas juga, dan kilang minyak juga dibalas. Termasuk juga di negara-negara Arab yang dulunya targetnya itu hanya pangkalan militer, sekarang sedikit mulai bergeser sedikit ke pusat kilang-kilang minyak itu, walaupun nggak besar ya. Ini artinya kan memberikan sinyal gitu ya. Kalau dilanjutkan, ini dampaknya serius gitu kan. Nah, jadi gertakan dari Iran ya. Nah, negara-negara Arab tentu kan mereka mengatakan bahwa ini adalah masalah kedaulatan kami. Pesawat drone dari negara pun tidak boleh masuk, ya, termasuk juga walaupun itu targetnya adalah pangkalan militer. Tapi kan mereka mulai berpikir kan, Emirat itu juga berkomunikasi dengan Cina gitu ya. Kan aneh juga ya. Kemudian pemimpin ya, kalau tidak salah dari Kuwait ya, itu kan juga berkonsultasi, ngobrol juga dengan Putin gitu. Gimana ini solusinya? Kalau memang dia teman setia Amerika, nggak boleh gitu ya masuk ke sana, karena tentu mereka juga nggak mau dijadikan dalam perspektif ya perang bersama dengan Israel gitu ya, melawan Iran. Sementara Iran dianggap membela Palestina gitu. Dalam sisi itu pasti mereka tidak mau seperti itu. Sehingga yang mereka lakukan ya de-risking, mengurangi resiko saja gitu ya. Oke lah, serang kami, rudalnya juga kami jatuhkan gitu ya. Tapi kan jangan sampai ke sipil kami gitu ya, karena ini red line-nya gitu. Nah, ini juga bisa mengindikasikan bahwa tujuan dari pangkalan militer itu kan untuk melindungi, proteksi negara di mana pangkalan militer itu ada. Tapi realitasnya gitu ya, justru tidak bisa melindungi dan menjadi sumber terhadap munculnya kekacauan. Nah, ini kan mulai berpikir. Bahkan ketika diserang seperti yang ada di Dubai, itu pasukannya sudah diungsikan gitu ya. Pasukannya Amerika bilang, oh tidak ada personel, sudah kosong gitu, dan itu nggak ada korban. Tetapi kan dalam sisi strategi pertahanan gitu ya, negara yang diasumsinya harus melindungi negara yang ada tempat pangkalan militer kok malah katakanlah menghindar gitu ya. Terus siapa yang akan menyelamatkan kami kan gitu. Pasti ya negara-negara mulai berpikir itu, apakah kemudian perang terhadap Iran itu sesuatu yang realistis ya, atau memang hanya kepentingan Israel gitu ya untuk ngajak kami untuk berperang, dan dampaknya kan akan menghancurkan ekonomi mereka gitu ya. Ya kalau kita ke Dubai, bangunan-bangunan kan ada Burj Khalifa ya, simbol dunia. Saudi juga akan melakukan sama, Qatar juga itu. Tetapi seketika akan hancur proyek impian mereka ya, gara-gara perang ini ya, pasti mereka tidak mau mengorbankan ya, transformasi ekonomi mereka ke depan. Bahkan kan mereka fokus untuk pariwisata, ya. Orang akan datang ke sana. Nah, kalau perang begini gimana orang mau datang? Gimana? Kalau kemudian tidak damai, pasti ini bertentangan dengan rencana ke depan negara-negara Arab ya. Jadi ya Amerika dan Israel berusaha agar menarik ya mereka negara-negara Arab terlibat ya. Kan juga ditemukan ya beberapa agen yang ditangkap di Riyadh gitu ya, bawa bom untuk mau meledakkan kilang-kilang minyak gitu ya. Dengan asumsi bahwa kalau itu meledak ya pasti berasal dari Iran gitu ya, sehingga mereka akan marah dan membalasnya gitu ya. Jadi banyak juga yang tadi itu ya, rudal yang ke Dubai ya. Ternyata bukan dari Iran. Ternyata bukan. Kalau kita lihat kan arahnya kan ini Iran, ini Dubai ya, kemudian Israel. Tetapi disebut rudal dari Iran, tapi kenapa kok arahnya dari sini kan gitu ya? Apakah dari sini dulu ya? Setelah itu balik ke sini kan gitu ya? Biasanya kan orang ngelempar ke tembok sini nanti mental gitu kan, enggak kan, pasti mereka sudah diukur targetnya. Nah, ternyata juga Israel itu punya tadi itu kebiasaan ya di dalam mengacaukan ya, operasi yang membuat pihak lain kemudian merasa marah, menuduh katakanlah musuhnya, kemudian setelah itu bisa bersama-sama. Saya kira tujuannya kan ngajak agar negara Arab ini bersatu melawan Iran. Oke, jadi ini tindakan provokasi sebenarnya ya, Prof ya.
agar supaya negara-negara Arab ini mau terlibat secara langsung. Bagaimana dengan negara-negara Eropa, Prof? Apakah mereka masih tetap konsisten akan tidak terlibat lebih jauh? Karena kan kalau kita lihat kemarin pangkalan Inggris di Siprus itu sudah mulai digunakan. Itu gimana kalau Prof melihatnya? Ya, negara-negara Eropa kan tergabung dengan NATO ya. Iya. Tapi kan prinsipnya mereka tidak mau terlibat dalam perang ofensif ya. Yang menyerang. Tapi kami defensif. Jadi kalau nanti Siprus ada yang menyerang, maka dia akan datang ke Siprus untuk melindungi Siprus ya. Bukan menyerang. Bukan menyerang kemudian ikut dalam satu misi bersama Amerika menyelesaikan misi dengan Israel itu. Tapi prinsipnya adalah melindungi. Dan mereka juga kan nggak mau terlibat dalam perang yang dilakukan oleh Trump ya. Kepercayaan terhadap Trump kan juga mulai mundur ya. Spanish, kemudian beberapa negara, kemudian British awalnya kan keras ya, tapi belakangan lunak gitu ya. Ketika diancam-ancam sama Trump ini, jadi diancam tarif dan lain sebagainya. Nah, dan mereka sudah mulai berpikir selama ini mereka membiarkan apa saja yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah itu ya, disupport ya, dengan harapan kan mereka juga akan mensupport Eropa ya. Tetapi kan Greenland yang menjadi wilayah Denmark ternyata mau diambil, itu kan mereka loh ini Amerika dengan siapa gitu, kenapa kami juga diperlakukan seperti itu gitu kan, sehingga kan mulai berpikir ya kalau begitu kami bisa dong negosiasi dengan Rusia kan juga dalam satu kawasan dengan kami gitu ya, untuk alasan keamanan pertahanan saya kira ya bagus untuk membangun komunikasi dengan kawasan, sehingga memang hegemoni Amerika sudah mulai terancam gitu ya. Satu persatu mulai sadar, orang Arab juga mulai sadar gitu, kayaknya Amerika nggak bisa dijadikan sebagai teman gitu ya. Uni Eropa juga mulai sadar gitu ya. Karena mereka kan takut dengan ancaman. Nah, kaitannya dengan Amerika kan Henry Kissinger kan pernah mengatakan ya, to be enemy of America is dangerous kan gitu. Kalau jadi musuhnya mereka bahaya gitu, bisa dihancurin. Tapi to be friend of America is fatal. Jadi menjadi teman Amerika juga kesalahan fatal gitu, yang nggak bisa kemudian ingin berteman baik dengan Amerika, pasti Amerika akan mengutamakan kepentingan nasional gitu. Kalau tidak diperlukan lagi ya nggak perlu dibela gitu. Kalau perlu juga bisa dikorbankan. Nah, ini kan saya kira ya mulai terevaluasi gitu ya, kaitan dengan kedudukan Amerika ya ke depannya. Jadi menurut Prof, negara-negara Arab walaupun diprovokasi nih, insya Allah dia tidak akan mungkin ikut. Saya kira seperti itu, karena dia berpikir ulang, perang pasti mereka akan hancur ya. Dalam mereka sedang proyek transformasi ekonomi ke depan menjadi pusat perhatian dunia, dan mereka ingin ya Saudi 40 juta orang akan datang dari berbagai negara untuk melihat keindahan. Tapi kalau sedikit-sedikit pasti kan nanti dia ikut terlibat, perang ini nggak pendek gitu ya. Pasti keamanan di kawasan itu akan terganggu gitu ya. Dan orang ngapain kemudian ke tempat konflik gitu ya. Ya pasti akan tempat lain. Jadi sehingga mereka saya kira tidak akan mengorbankan kepentingan nasional mereka ya, yang harus terus maju berkembang, dibandingkan kemudian harus berperang ya. Nah, yang mereka sadari kan ini, yang berperang kan Amerika yang situ. Kenapa kok kami jadi kena? Jadi mereka nggak dampaknya mau. Dan gitu. Jadi mulai berpikir itu. Kalau diajak melawan Iran apa kepentingannya kan gitu. Iran kan bukan negara yang ekspansif gitu ya. Bukan agresor ya. Bukan agresor gitu. Beda dengan Israel. Nah, Israel kan yang agak justru yang kemudian yang harus diperhatikan ini, jangan-jangan tanah kami juga diambil oleh Israel kalau gitu. Berteman dengan Amerika pun belum tentu aman dari serangan Israel kan. Ya, ketika pemimpin Hamas dirudal di Qatar ya oleh Israel, itu kan sebagai bagian dari agresi, tapi kan Amerika nggak bisa melindungi. Iya, dia Israel nggak konsultasi kepada saya, nggak memberitahukan saya kalau mau menyerang kan gitu. Nah, itu kan berarti loyalitasnya Amerika kepada siapa kan mereka juga mulai berpikir. Prof, ini kan kalau kita lihat nih, setelah terpilihnya pemimpin baru, kemungkinan ada eskalasi yang semakin meningkat. Ketika eskalasi semakin meningkat, kemungkinan besar yang akan dihajar yang lebih dekat kan nggak mungkin ke Amerika kan, pasti Israel nih yang dihajar habis-habisan. Rudal akan terus dikirim ke Israel. Kalau misalnya Israel sudah semakin terjepit nih, sudah semakin hancur, apakah tidak ada kemungkinan ketika Netanyahu berpikir, wah saya udah hampir habis nih, tiba-tiba dia mengeluarkan tombol nuklirnya?
Nah, kalau itu kemudian menyangkut perang nuklir kan tentu resikonya sangat besar ya. Iya, kita Mungkin kalau itu terjadi berarti sangat terjadi perluasan, dan kita juga tidak tahu betul senjata katakanlah pamungkas yang dimiliki Iran itu seperti apa gitu. Apakah sudah dikeluarkan semua atau tidak gitu ya. Ya kalau perkembangan sebelumnya kan Korea Utara mengatakan Iran nggak perlu pengayaan nuklir gitu ya, hulu ledaknya ambil aja dari kami kan gitu ya. Jadi hipersonik balistiknya oke kembangkan, tetapi hulu ledak depannya ya cukup diambil dari kami. Nah, progres perkembangan itu kan kita tidak tahu apakah ada shipment dari Korea Utara atau pembelian secara rahasia ya. Kalau itu kemudian yang dipertaruhkan ya mengerikan kan kondisinya ya. Semua negara besar punya nuklir ya. Cina nuklir, Rusia nuklir, Amerika nuklir, dan kalau itu yang terjadi saya kira ya sangat, dan akan tidak akan mungkin ya, Prof ya? Akan sulit, pasti akan dicoba dicegah ya. Oke. Negara-negara tapi ini kan gila nih, Netanyahu sama Trump sama-sama orang gila. Ya, memang kegilaan itu yang bisa menentukan ya. Ya harusnya sih yang waras-waras di sekitar itu bisa mengeliminasi lah gitu ya dampak-dampak dari dua figur itu gitu. Kalau kemudian nanti publik di Amerika ya secara umum tidak menolak gitu ya, pasti juga akan terjadi penurunan ya. Dan pasti ya jalan keluarnya ya bagaimana kemudian menjadikan Trump dan Netanyahu itu merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan kan gitu ya. Sama kan seperti meninggalkan Afghanistan. Itu kan dia ingin keluar secara heroik ya. Padahal kalah. Padahal kalah gitu. Tapi kan dia punya statement bahwa kami telah selesai menyelesaikan perang, war on terrorism sudah habis dan sebenarnya nggak ada teror lagi dan kami pulang meninggalkan itu kan. Gimana ini juga ketika perang ada tanda-tanda ke arah sana juga harus ada landingnya yang heroik juga gitu ya, yang pastilah sudah dipersepsikan sangat kuat. Kalau nanti ada hal-hal yang membuat mereka berpikir ulang, kemudian perang nggak bisa cepat diselesaikan, pasti ada kalkulasi lagi yang harus dilakukan. Jadi kalau menurut Prof Ion, kemungkinan yang terjadi endingnya bahwa Amerika dan Israel mungkin akan melakukan mundur, tapi mundur dengan terhormat seperti di Afgan. Ya, kalaupun mundur dia akan mundur dengan terhormat gitu ya, tetap dengan topi diangkat gitu ya. Menyatakan perang sudah selesai. Kita sudah menang. Ya, walaupun juga jalannya bukan kemudian jalan maju ke situ, dia dengan narik mundur kita topi tetap ini ya. Jadi selamat tinggal semuanya. Ya, asumsinya kan kita berharap semua berakhir secara baik, dan tentu tatanan dunia di kawasan Timur Tengah juga bagus. Jangan kemudian ancaman perang itu jadikan senjata untuk menciptakan perdamaian ya. Kalau perdamaian itu diciptakan dengan ancaman-ancaman itu kan saya kira perdamaian yang semu ya, yang suatu saat bisa akan menjadi konflik besar ya. Prof, apa yang bisa diambil nih hikmah dari peristiwa ini untuk pemerintahan Indonesia? Saya kira kan pemerintah Indonesia itu kan harus membaca betul ya apa yang terjadi sekarang ini ya. Harus dikaji ya dampaknya ya, termasuk juga apakah posisi di BOP itu bisa optimal atau tidak ya. Kalau tidak optimal kemudian ada di bayang-bayang Amerika dan Israel kan lebih baik kita untuk mundur, cabut gitu ya. Tapi kalau kemudian bisa mengoptimalkan, kemudian bisa menyampaikan secara tegas gitu ya, Indonesia tidak setuju atas serangan, minimal tidak setuju saja atas serangan Amerika, dan tidak mendukung serangan Amerika dan Israel ya di sana gitu ya, dan meminta untuk dihentikan perang ini melalui ceasefire, dan itu kan bisa dilakukan dengan Qatar ya, dengan Arab ya, dan negara-negara termasuk Turki dalam posisi ya memberikan tekanan ya secara diplomatik kepada Amerika. Kalau itu tidak berhasil kan berarti BOP tidak optimal ya. Maka pilihannya ya menarik diri dari BOP. Kenapa sampai hari ini kita belum lihat ada pernyataan yang keluar dari pemerintah Indonesia untuk mengutuk nih agresi yang dilakukan Israel dan Amerika terhadap Iran? Padahal ini kan yang dilakukan agresi sebenarnya. Beda kalau misalnya serangan ini ada mandat dari PBB, itu nggak bisa dikatakan agresi. Tapi ini kan nggak ada mandat sama sekali, sehingga ini bisa dikategorikan sebuah agresi. Tapi kok sampai hari ini Indonesia tidak pernah mengutuk bahwa ini adalah agresi?
Ya karena kan kita ada di dalam sebuah badan yang di situ pelakunya ada di situ ya. Pasti secara psikologis juga membuat kita menjadi tidak tegas ya. Maka kan memang harus segera melakukan konsolidasi penyeimbang ya. Kalau memang optimal di BOP harus ada penyeimbang. Bisa nggak Israel dan Amerika dikontrol gitu ya. Bergabung dengan negara Arab, dunia Islam yang lain yang ada di situ, tetapi punya misi yang jelas dan tahu bahwa kalau ini nggak boleh dilakukan, ini adalah red line-nya. Kalau melakukan ini ya kami tidak dukung lagi gitu. Nah, negara-negara Arab itu kan punya sumber keuangan yang besar, ya, Turki dan sebagainya, Saudi, Emirat, Qatar itu kan menjanjikan investasi ke Trump itu kan besar ya. Kalau nggak salah Saudi itu menjanjikan investasi ke Amerika 1 triliun US, itu kan besar. 1 triliun, sementara kita diminta 1 miliar aja sudah mikirnya besar gitu. Ini 1 triliun US. Ya, 1.000 miliar ya. Nah kita 1 sudah rame kan, ya. Itu sudah komitmen. Kemudian Qatar 1,2 triliun US untuk investasi ke Amerika. Emirat 1,4. Jadi kalau hitung-hitungan dagang itu sudah untung besar gitu. Nah sekarang ini kan sedang di hold itu, tidak akan diberikan karena mereka fokus ya untuk rehabilitasi perang dan sebagainya dampaknya itu. Nah kalau kemudian diancam bahwa kami tidak akan memberikan uang kepada Trump itu, pasti kan posisinya goyah. Nah harusnya kan secara smart itu kan digunakan gitu. Mereka negara kaya kok gitu ya. Bahkan Amerika juga perlu dana mereka. Kenapa dalam urusan ini ya tidak bisa dilakukan? Nah ya saya kira ya pride dan independennya itu kan menjadi penting ya agar tidak seterusnya gitu ya diatur oleh Amerika yang punya duit mereka gitu ya, yang ngatur-ngatur adalah Amerika gitu ya. Pedagang itu kan harus datang kepada pembeli gitu ya, bukan pembeli disuruh datang ke ini kan. Nah saya kira kesadaran itu sudah mulai muncul ya di negara-negara Arab untuk membuat Trump juga mulai berpikir. Nah Indonesia saya kira kan merapatnya saya kira harus mulai jelas dan itu sebagai daya tekan terhadap Amerika agar tidak dipersepsikan mengekor ya atau tunduk kepada Amerika. Nah kebanggaan ini kan yang harus, kehormatan ini kan yang harus kita jaga ya. Jadi Indonesia harus punya dignity kira-kira begitu. Saya kira harus karena itu kan menyangkut rakyat kita semua ya. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Prof. Yon, mudah-mudahan ini mengedukasi kita semua ya, sekaligus mencerahkan kita dan mudah-mudahan ini menuntun kita Prof. Ya, untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.